Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Miftahul Ulum Pelajar Bapak Ahmad Murad, yang kami hormati seluruh Dewan Guru beserta staf serta seluruh siswa putra putri MI Miftahul Ulum Pelajar yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara upacara hari Senin yang pagi yang cerah ini. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah nanti. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Mungkin ada yang belum tahu, nama saya Idris Afandi, pangkat Sersan 2, jabatan Babinsa Penawangan, khususnya Babinsa Desa Lajer. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada seluruh petugas upacara yang mana telah terlaksana dengan baik. Harapan saya dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Berbicara mengenai tentang Babinsa, Babinsa itu bicara pembinaan desa. Selama saya berdinas di sini, banyak hal-hal yang kami temui. Di antaranya mungkin kenakalan remaja, kenakalan anak, bahkan orang dewasa pun ada. Hal-hal tersebut contohnya seperti tawuran, minum minuman keras, hubungan seks yang bebas, kemudian anak-anak usia dini yang mulai mengenal dengan yang namanya rokok. Tidak lupa ada lagi siswa satu dengan siswa yang lainnya itu saling membuli, saling mengejek. Itu tentunya sebagian siswa itu menganggap suatu kebiasaan bahkan itu dianggap sebagai kebanggaan. Kalau kita membuli seseorang, kita dikira sudah hebat seperti itu. Namun semua itu sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena cikal bakal generasi selanjutnya adalah adik-adik sekalian. Jika mulai dini, usia dini kalian sudah salah dalam perilaku, dalam pendidikan, maka kedepannya tidak akan jauh berbeda. Pasti akan melenceng juga ke hal-hal yang negatif. Adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, berkaitan dengan kenakalan anak seperti itu, mungkin tidak terlalu faktor-faktor yang berada di sekitar kita.
faktor eksternal dan internal, dari dalam maupun dari luar. Contohnya dari dalam, mungkin adik-adik yang punya masalah tapi takut untuk mengungkapkannya. Sebaiknya adik-adik jangan takut. Jika punya masalah, sampaikan kepada temannya yang kira-kira dianggap baik atau saudaranya yang dianggap baik. Mungkin bisa disampaikan kepada bapak ibu guru bahwa adik-adik, Pak, saya punya suatu masalah seperti ini. Nanti siapa tahu, dan insya Allah nanti dibantu. Punya permasalahan apa? Bisa jadi permasalahan tersebut datang dari keluarga. Contohnya, mungkin orang tua terlalu sibuk kerja, jadi tidak mengurus adik-adik atau kurang pengawasan. Seperti itu. Untuk itu hendaklah kita membentengi diri atau membekali diri dari sejak dini untuk melaksanakan pendidikan atau sekolah dengan baik dan benar. Seperti itu ya adik-adik. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Dan kemudian faktor yang terjadi dari luar, contohnya mungkin adik-adik salah pergaulan atau salah memilih teman. Kenapa seperti itu? Bisa terjadi. Mungkin teman kita kurang baik, di sana ngumpul-ngumpul. Jika teman itu kurang baik, pasti larinya akan ke seperti minum-minuman keras atau bahkan mengenal rokok. Seperti itu adik-adik ya. Bapak Ibu, sejak mulai sekarang mari kita berpikir untuk mencari teman yang baik. Teman satu sama yang lain itu adalah saudara. Jika kita membaca salah satu lambang negara yang berada di burung garuda yang paling bawah itu, bacaannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun kita berbeda-beda, kita dari mana saja kita tetap satu, tetap saudara. Jadi jadi sesama siswa saling bertoleransi, berbuat baik satu sama yang lain, tidak usah takut. Kemudian kita harus bersikap baik, bersikap sopan santun, etika kepada guru kita. Adik-adik yang kami banggakan, tidak terlepas dari semua itu, pasti kita sering mendengar bapak ibu guru kita mengatakan berbuatlah baik, tinggalkan yang buruk. Mungkin itu sering terdengar di dalam telinga kita. Tapi kali ini bapak akan mengajak untuk sedikit berpikir, apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, sekilas arti dari kebaikan, sekilas saja ya. Pada intinya, kebaikan adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang jika setelah dilakukan itu berdampak baik atau membawa manfaat kepada diri kita atau lingkungan kita. Seperti itu ya. Nanti jika adik-adik mungkin di sekolah, di kelas kok di pikiran kita kok ingin membuli seseorang, ingat kata-kata bapak, apakah itu termasuk golongan yang baik atau tidak. Jika dampaknya seperti itu tidak baik, maka jangan dilakukan. Seperti itu ya. Kemudian perbuatan yang tidak baik, tindakan yang dilakukan seseorang apabila setelah dilaksanakan itu tidak bermanfaat atau merugikan sesama, terutama merugikan diri sendiri. Nah, untuk itu bapak sampaikan, jika mungkin di sekolah kok saling bertengkar atau membuli satu sama yang lain, kami ulangi lagi, itu kurang baik. Dilihat dari sisi manapun itu kurang baik. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, tentunya keluarga kita, orang tua kita, guru kita berhadapan kita menjadi orang yang sukses, orang yang pintar, orang yang berprestasi. Untuk itu, sebagai dasar semua itu untuk menunjang kesuksesan, perlu adanya disiplin. Disiplin dilakukan untuk mencapai sesuatu keinginan sebagai landasan, sebagai jalan untuk mempermudah. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, tentunya untuk melaksanakan disiplin tidak dipungkiri, semuanya
susah, hampir semuanya susah untuk melaksanakannya, tidak teruntuk adik-adik saja. Namun ada beberapa hal yang kita untuk bisa menuju ke disiplin, ada cara. Di antaranya pertama, untuk menuju disiplin, adik-adik memerlukan memprioritaskan sesuatu. Yang pertama, memprioritaskan sesuatu. Contohnya, jika adik-adik pengen pengen datang sekolah tepat waktu, kita prioritaskan untuk datang tepat waktu. Caranya mungkin dengan kita bangun pagi, kita prioritaskan bangun pagi. Dengan tidak sadar, adik-adik itu sudah menjadi orang yang disiplin jika kita memprioritaskan sesuatu. Kemudian yang kedua, adik-adik harus mempunyai kesadaran hati. Jika adik-adik mempunyai kesadaran hati, pentingnya belajar, pentingnya sekolah, pentingnya untuk menimba ilmu, maka kedisiplinan pun akan berjalan dengan baik. Yang kita prioritaskan akan kita sadari, maka akan kita sadari. Kemudian yang ketiga, membiasakan diri. Ketika adik-adik sudah membiasakan diri antara kegiatan tersebut, misalkan kita pengen datang pagi, bangun pagi, sekolah pagi kita harus bangun jam berapa, kita biasakan, maka dengan demikian adik-adik telah menjadi orang yang disiplin. Tentunya seperti itu. Dengan disiplin, adik-adik akan menjadi contoh dan panutan bagi teman-teman sekeliling, bahkan bagi lingkungan sekitar. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk mengakhiri amanat. Tidak henti-hentinya Bapak sampaikan untuk sebagai insan yang beriman, Bapak sampaikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kenapa? Dengan keimanan dan ketakwaan itu adalah landasan dasar dari semua hal yang ingin kita capai. Tanpa keimanan kita tidak akan menjadi orang yang baik. Pasti kita akan melenceng-lenceng atau ke jalan yang negatif. Tanpa keimanan kita tidak akan menuju kedisiplinan. Kedisiplinan tidak akan tercapai tanpa keimanan. Untuk mengakhiri seperti itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata-kata atau hal yang kurang berkenan di hati para siswa-siswi, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.